Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel Candi Grip. Hari ini saya akan mengupdate 8 varian yang sebelumnya sudah kami tanam di tempat kami, di mana dari 8 varian yang kami tanam ini ada yang pertumbuhannya bagus tapi ada yang kurang bagus. Ini adalah varian Red Romance teman-teman, di mana dari ke-8 varian yang ditanam ini bersebelahan, ini varian yang kurang bagus ya pertumbuhannya kalau dibandingkan dengan 7 varian yang lainnya. Ini ditandai dengan masih kurang panjang ya dari sisi cabang utama. Kemudian varian kedua adalah varian Harold. Varian Harold ini untuk pertumbuhan kita sudah bengkokkan rencananya dengan sistem tralis dan cukup bagus teman-teman dari sisi pertumbuhan. Daun juga cukup besar. Kemudian target kami adalah cabang sekundernya akan kita buat sepanjang sekitar 2 meteran teman-teman. Dan kali ini panjang dari cabang sekunder ini sudah hampir sesuai dengan target kita teman-teman. Kebetulan varian Harold ini dari sisi ketahanan terhadap jamur kami lihat cukup bagus teman-teman ya. Jadi kalau dari varian lain ada yang cukup banyak terkena jamur seperti tadi yang di varian Red Romance. Untuk yang Harold ini cukup tahan teman-teman, meskipun ada juga daun yang kena, tapi dari sisi intensitas tidak sebanyak varian yang lain. Jadi ini varian yang menurut saya cukup direkomendasikan ditanam tanpa peneduh seperti plastik UV teman-teman. Varian selanjutnya adalah varian Red Shine Muscat teman-teman. Untuk Red Shine Muscat ini dari pengamatan kami ini cukup rentan terhadap jamur ya teman-teman. Di musim penghujan ini dia cukup banyak terkena jamur, seperti yang teman-teman lihat bahwa daunnya, jika kita lihat dari atas, daunnya itu ada kekuning-kuningan. Jadi kalau ini kita balik, ini di bawah sudah cukup banyak terkena jamur teman-teman ya. Jadi kalau terkait dengan rekomendasi, saran saya ini wajib untuk diberi peneduh berupa plastik UV atau minimal paranet teman-teman. Karena saya yakin dengan diberi peneduh pertumbuhannya akan semakin bagus dan kekhawatiran terkait jamur bisa diminimalkan ya teman-teman ya. Meskipun jika teman-teman lihat dengan kondisi seperti ini pertumbuhannya cukup terlihat bagus hanya dari sisi jamur aja yang serangannya cukup masif teman-teman. Cabang tersiernya juga teman-teman bisa lihat sudah mulai tumbuh. Ini cukup berita yang cukup mengembirakan ya teman-teman bagi para penghobi anggur. Ketika cabang tersier sudah tumbuh bagus, harapan untuk tanaman bisa sehat semakin besar.
Varian selanjutnya adalah varian Helios teman-teman ya. Ya teman-teman sempat lihat di internet, Helios ini punya warna yang merah ya teman-teman ya. Jika matang bagus. Nah di tempat kami pertumbuhan untuk Helios ini secara umum bagus ya, meskipun seperti biasa lah, daun-daun muda ada yang mulai dimakan oleh ulat ataupun belalang teman-teman ya. Tapi secara overall masih bagus lah, tinggal nanti kami akan intensitas untuk penyemprotan insektisidanya akan diperbanyak lagi. Sementara untuk jamur ya ada, tapi tidak ekstrim teman-teman ya. Di ujung daun misalnya ada, tapi tidak se ekstrim varian yang sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ujung-ujungnya berwarna kuning itu sudah terindikasi terkena jamur. Dan seperti biasa penanganan dengan insektisida ya, jadi di tempat kami seminggu 2 kali. Selanjutnya adalah varian banana. Pada varian banana ini jamur yang menempel pada daun-daun yang ada di varian banana ini sebenarnya cukup banyak teman-teman ya. Beberapa minggu ke belakang memang intensitas hujan cukup tinggi, dan resikonya karena ini masih kondisi bibit ya, kondisi bibit yang belum lama di grounding, sehingga adaptasinya juga butuh waktu dari bibit sendiri, sehingga untuk jamur juga pasti akan kena. Untuk varian banana ini tidak masif ya teman-teman ya, kebanyakan pada ujung daun ya, ujung daun yang berwarna kuning, tidak secara keseluruhan ya, karena jika dilihat daun-daunnya juga masih bertumbuh dengan cukup sehat ya, batang sudah besar, dan kebetulan di varian banana ini target kita di panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter sudah terpenuhi. Jadi kita sudah potong batang sekundernya teman-teman. Kita tinggal fokus nanti ke batang tersier. Rencananya kita akan coba besarkan tersier dengan menggunakan tunas air dulu teman-teman, supaya tidak terjadi kesalahan seperti varian akademik dan Angelica. Nanti teman-teman bisa lihat seberapa parah perlakuan kami terhadap varian akademik dan Angelica yang akibat salah perlakuan sehingga berakibat cukup fatal teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ujung dari daun, apalagi daun yang sudah tua kuning ini adalah pertanda dia sempat terkena jamur teman-teman. Varian selanjutnya adalah varian Halloween teman-teman. Pada varian Halloween ini teman-teman bisa lihat bahwa rootstocknya itu sebenarnya kecil ya, jadi pertumbuhannya juga kurang sempurna dibandingkan dengan yang lain. Nah pada varian Halloween ini saya bisa pastikan bahwa varian ini tidak tahan terhadap gemburan hujan, dan bukti dari hal tersebut adalah jamurnya yang cukup masif di varian Halloween ini ya. Jika teman-teman ada yang belum tahu, Halloween ini bentuk buahnya seperti cabai ya teman-teman ya, warnanya kecoklatan gitu. Inilah kenapa sebenarnya saya tertarik dengan varian Halloween ini, karena bentuk buahnya yang unik dibandingkan dengan yang lain. Nah pada varian yang kami tanam ini
serangan terhadap jamur cukup banyak teman-teman ya. Seperti terlihat jamurnya putihnya tuh cukup tebal, artinya serangan ini cukup kencang kena ke daun-daun kami, dan banyak daun-daun di batang primer sangat banyak terkena. Teman-teman bisa lihat ya, ini meskipun perlakuan fungisida sudah kami tingkatkan, tapi sepertinya belum bisa mengurangi banyaknya jamur yang sudah kena teman-teman ya. Dari sisi pertumbuhan sebenarnya ini cukup bagus teman-teman ya, karena dari ukuran daun di batang sekunder cukup besar gitu. Nah ya, teman-teman ingin melakukan penanaman di Halloween ini, kami menyarankan untuk menggunakan peneduh teman-teman ya. Lebih bagus menggunakan plastik UV atau yang lebih bagus lagi. Varian selanjutnya adalah New Baikonur teman-teman. Varian ini varian yang kami tanam dari bentuk batang ya, batang belum ada akarnya, kemudian di stek itu, dan sekarang sudah sebesar ini. Ini sangat recommended ditanam tanpa peneduh teman-teman, karena ini sama sekali tidak ada indikasi terkena jamur teman-teman. Seperti teman-teman lihat di kanan kirinya ada yang banyak terkena jamur ya, tapi yang New Baikonur ini sangat tangguh teman-teman, jadi kami menyarankan untuk menanam ini. Dan varian terakhir adalah varian Long Red Seedless teman-teman. Ini salah satu varian yang dari pertumbuhan cukup tertinggal dari tempat yang lain ya teman-teman ya. Dari 8 varian yang ada, ini selain agak lambat pertumbuhannya, mungkin karena bibitnya juga teman-teman ya, dan varian long red seedless ini juga cukup rawan nih teman-teman terkena jamur. Teman-teman bisa lihat ya. Demikian update-nya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen agar kami lebih semangat membuat video selanjutnya.